Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyelesaikan soal UTS mata kuliah akuntansi lanjutan. Saya Cindy Permata Putri dengan NIM 2010102072. Saya Latifah Adila dengan NIM 2010102070. Saya Diana Mariatul Ulfa Baruregar dengan NIM 201010102071. Baiklah, saya Cindy Permata Putri akan menjelaskan soal nomor 1. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Bank Syariah Amanah Umat atau disingkat dengan PT BSAU mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas PT BSA dan PT Umat dalam bentuk penggabungan usaha berupa statutory consolidation. PT BSAU mengalihkan imbalan senilai 3 miliar rupiah untuk mengakuisisi aset neto PT BSA dan PT Umat. PT BSAU mengeluarkan 50 juta rupiah untuk membayar biaya legal. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung nilai aset bersih yang teridentifikasi. Pertama, kita jumlahkan nilai wajar aset dari PT Induk dengan PT Anak. Kemudian total liabilitas, yaitu jumlah dari total liabilitas PT Induk dengan PT Anak. Kemudian total dana syirka temporer, jumlah dari nilai wajar total dana syirka temporer PT Induk dengan PT Anak. Nah, untuk menghitung total aset bersih yang teridentifikasi, kita jumlahkan nilai wajar aset, total liabilitas, dan total dana syirka temporer. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung goodwill dengan cara imbalan yang dialihkan yaitu sebesar 3 miliar rupiah, kepentingan yang dimiliki sebelumnya 0, kepentingan non pengendali 0, lalu dijumlahkan. Kemudian untuk menghitung goodwill kita jumlahkan dengan aset bersih yang teridentifikasi. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat biaya transaksi, yaitu merger expense di debit sebesar 50 juta rupiah, lalu cash di kredit sebesar 50 juta rupiah. Lalu jurnal untuk mencatat akuisisi aset bersih, yaitu cash di debit dari PT Induk dengan PT Anak, yaitu sebesar 1,83 miliar rupiah. Lalu receivable di debit dari PT Induk dengan PT Anak yaitu sebesar 970 juta rupiah. Lalu syirka financing dari PT Induk dengan PT Anak yaitu sebesar 2,39 miliar rupiah. Kemudian plan, property, and equipment dari PT Induk dengan PT Anak yaitu sebesar 950 juta rupiah. Lalu goodwill di debit sebesar 220 juta rupiah. Kemudian wadiah deposit di kredit sebesar nilai wajar wadiah deposit dari PT Induk dengan PT Anak yaitu 900 juta rupiah. Other payable PT Induk dengan PT Anak sebesar 210 juta rupiah. Lalu dana syirkah temporer sebesar 2,25 miliar rupiah. Lalu cash sebesar 3 miliar rupiah. Saya Latifah Adila akan melanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama kita itu mencari jurnal untuk merecord investment. Nah, kita lihat di debit itu ada investment in baby stock. Dapat kita ambil di sini.
di kreditnya cash sebesar investment in baby stock. Selanjutnya perhitungan diferensial. Nah, perhitungan diferensial itu dapatnya itu dari selisih antara fair value dengan book value. Nah, fair value itu nilainya dapat kita lihat dari investment in baby stock tadi. Dan book value itu kita dapatkan dari common stock ditambah return net earning. Nah, common stock dan return net earningnya itu dapat kita ambil dari punya perusahaan anak. Lalu hasilnya kita jumlahkan. Nah, berarti perhitungan diferensialnya itu sebesar 350 dikurang 210. Nah, selanjutnya itu kita mencari diferensial alokasi. Yang pertama kita cari inventory. Inventorinya itu kita dapatkan dari sini. Wieldingnya sebesar 75.000 dan bond payable sebesar negatif 5.000. Nah, cara mencari goodwillnya itu berarti perhitungan diferensial tadi dikurang dengan inventory dikurang wielding, dan karena ini minus jadi kita di sininya letaknya plus. Jadi goodwillnya itu sebesar 45.000. Nah, lanjut ke jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi itu isinya itu di debit ada common stock. Common stocknya tadi kita ketahui sebesar 90.000. Dan return net earningnya itu sebesar 120.000. Jadi investment in baby stocknya itu tinggal kita jumlahkan yang ini. Dapatnya 210.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diana Mariatul Ulfa. Baiklah, selanjutnya saya Diana Mariatul Ulfa Baruregar akan melanjutkan. Selanjutnya kita akan mengisi kertas kerja konsolidasi yang kita mulai dari inventory. Inventory ini letaknya di debit, kita ambil dari perhitungan diferensial tadi. Kemudian yang building and equipment kita ambil juga dari situ. Selanjutnya goodwill juga tinggal masukin gitu. Nah, selanjutnya yang di kreditnya ada investment in baby stock, itu diambil juga dari yang atas tadi. Nah, kita masuk ke konsolidasi. Itu cara mencarinya sama dengan cash dari perusahaan induk dengan perusahaan anak kita jumlahkan, kemudian ditambah dengan debit, kemudian dikurang dengan kreditnya. Nah, jadi rumus konsolidasi ini sama semuanya dari awal sampai akhir, jadi kita tarik ke bawah aja. Nah, selanjutnya yang liabilities itu kita mulai dari bonds payable di debit. Nah, bond payable ini kan minus, jadi di kertas kerja konsolidasi tidak ada minus, maka kita membuatnya sama dengan minus, kemudian kita masukkan yang bonds payable-nya. Nah, selanjutnya common stock juga kita ambil dari yang di atas itu, yang jurnal eliminasi. Kemudian yang return earningnya juga kita ambil dari jurnal eliminasi tersebut. Nah, selanjutnya di konsolidasi itu rumusnya sama, cuma bedanya di
Scope-nya ini ditambah semua, jadi sama dengan yang debit scope ini tambah debit scope, debit tambah kredit, ditambah semua. Nah, itu rumusnya sama, jadi kita tarik ke bawah aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke differential calculation. Nah, itu ada total diferensial, itu kita tinggal masukkan saja dari yang atas tadi. Kemudian inventory-nya juga kita masukkan. Building-nya dimasukkan juga. Nah, dan seterusnya goodwill dan bond payable. Nah, ini bawah ini ada differential reclassification entry. Nah, ini juga kita tinggal masukkan dari yang differential calculation tersebut. Nah, baiklah, udah sekian jawaban dari nomor 2. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.